Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham ANJT ya, atau Austindo Nusantara Jaya. Ya, ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 2023 tanggal 29 April dan hari ini tanggal 1 Juli 2023 ya. Harganya terakhir 710 atau tidak bergerak kemana-mana ya. Ini hanya bergerak kayak sisir di hari terakhir. Ini sedang memiliki corporate action yaitu dividen nanti yang akan kita bahas di sesi dividen. Sekarang kita akan bahas dulu seperti biasa kinerja harga sahamnya, teman-teman ya. Kalau kita lihat kinerja harga sahamnya untuk jangka panjang ya 5 tahun dan 10 tahun ini masih floating minus. Untuk 3 tahun terakhir ini floating ya dan 1 tahun terakhir ini juga masih floating minus. Namun kalau kita lihat ya 6 bulan belakangan dan year to date sendiri, di mana ini juga sudah sekitar 6 bulanan ya, rata-rata sedang floating profit teman-teman ya. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 915 dan terendahnya di 625. Jadi ini masih lebih dekat di harga terendahnya selama setahun terakhir. Nah, seperti biasa kita akan membahas saham ANJT ini dari 4 analisa ya. Yang pertama kita akan bahas dari fundamentalnya karena ini baru pertama kali saham dibahas di channel saya. Jadi saya akan paparkan gambaran umum ya ANJT. Kemudian nanti kita akan cek kinerjanya seperti apa kinerja perusahaannya secara annual atau secara tahunan dan kuartal satu terakhir terbaru. Kemudian nanti kita akan cek dari seasonality-nya biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari sisi bandarmologinya ya kira-kira setahun terakhir itu perubahannya kepemilikannya berpindah dari siapa ke siapa dan terakhir dari technical kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, kita akan masuk ke company background dulu ya. Jadi, Austindo Nusantara Jaya ini merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit ya. Produksinya itu CPO ya dan PK. PK ini palm kernel atau inti sawit ya. Kemudian selain itu dia juga ada di sagu juga. Kemudian ada terbaru apa dia ada sumber energi terbarukan ya. Jadi limbahnya diolah. Ini ada sini ada ya. Limbahnya diolah menjadi listrik dan dijual ke PLN. Listing di bursa tahun 2013 bulan Mei ya. Jadi ini 10 tahunan ya. 10 tahunan dengan IPO price-nya 1.200 dengan arti harga saat ini adalah harga di bawah IPO, teman-teman ya. Nah, ini adalah profilnya ya, teman-teman ya. Profilnya kalau kita lihat di sini dia punya 12 anak perusahaan dan 8 lokasi operasional ya. Ada kelapa sawit, edamame, energi terbarukan tadi, listrik, sagu juga tadi sudah disebutkan ya. Untuk sumber pendapatannya sendiri, update terakhir ini masih sangat didominasi oleh minyak kelapa sawit. Sisanya edamame, energi terbarukan, sagu ini hanya 1,6%. Ya, jadi masih didominasi, sangat didominasi oleh minyak kelapa sawit. Dan ini adalah lokasinya, teman-teman ya. Lokasi dari perusahaan ini, kebunnya ada di mana saja. Untuk sawit ini ada di Sumatera ya, yang warna orange ini sawit. Kemudian energi terbarukannya listriknya ini baru ada di Belitung ya. Kemudian sayuran atau edamame gitu ya, itu ada di Jawa Timur ya, Jember. Kemudian di Papua ini adalah sagunya teman-teman ya, yang juga ada kelapa sawitnya ya. Jadi kelapa sawit memang masih mendominasi di ANJ meskipun dia mulai untuk ada sayuran, sagu dan energi terbarukan ya, baru ada di Belitung. Oke, ini sekilas mengenai gambaran umum perusahaannya. Sekarang kita akan melihat ya harga CPO teman-teman ya, harga palm oil atau minyaknya. Kalau kita lihat di sini ya, 2021 dan 2022 ini harga 2022 sampai semester 1 ya, itu harganya naik cukup tinggi ya teman-teman ya. Naik cukup tinggi hampir 2 kali lipat, kemudian ia turun di 2022 dan di 2023 ini sempat naik, namun ini cenderung turun ya. Masih dalam kondisi turun di semester 1 2023 ya. Ini akan mempengaruhi nanti kinerja dari perusahaan ANJ ini ya teman-teman ya.
Nah, ini adalah kinerja dari perusahaannya, teman-teman ya. Seperti yang tadi diinfokan bahwa 2021 dan 2022 ini harganya naik cukup tinggi sehingga pendapatannya juga ikut melonjak tinggi sesuai dengan harganya. Ya, untuk laba kotornya ini tahun 2021 masih naik tinggi ya, naik tinggi. Namun untuk 2022 turun ya, laba usahanya juga turun dan laba bersihnya turun. Ini kalau saya dapat informasi karena kan ada perang di Ukraina ya, di Ukraina, di mana suplai pupuk jadi sangat susah dan mahal. Kemudian juga ada kenaikan bahan bakar ya teman-teman solar karena kan ini CPO ini untuk mengangkut hasil apa panennya ke pabrik kan menggunakan solar ya. Oke, kemudian ini adalah struktur pendapatannya teman-teman. Kalau kita lihat di sini struktur pendapatannya di 2022 ini tadi beban pokok penjualan naik ya karena harga pupuk dan bahan bakar naik. Kemudian untuk beban usahanya ini cukup turun cukup drastis ya, di biasanya 20% sekarang tinggal sisa 5%. Ya, kemudian laba bersihnya kalau kita lihat ini memang naik dan turun ya, memang kadang naik ya, kadang turun, kadang rugi gitu ya, naik lagi ya di 2018 dan 2019 ini sempat merugi ya teman-teman ya. Oke, untuk kinerja dari kuartal satunya sendiri kalau kita lihat 2023 ya, tadi kita sudah lihat ya harganya mulai turun ya dibandingkan kuartal 1 2021 dan 2022 yang tadi kita lihat naik harganya ini memang pasti turun ya karena 2023 tadi di semester 1 turun. Ya memang di kuartal satu turunnya belum cukup dalam, namun tadi di kuartal 2 itu cukup dalam ya. Artinya nanti kira-kira kinerja kuartal 2 mestinya akan lebih rendah daripada kuartal satu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ini kuartal satu ya, di kuartal 2 ini mestinya lebih rendah ya karena harga rata-ratanya itu lebih rendah daripada kuartal satu. Jadi kemungkinan dia akan masih rugi ya kalau misalnya di kuartal satu masih apa merugi ya, di sini dia merugi ya, mestinya kuartal 2 juga masih merugi ya, mestinya ya, karena harga penjual CPO-nya itu tambah turun. Ya, namun nanti kita lihat aja ya, apakah betul nanti di laporan kuartal 2 masih merugi. Ya, untuk kita cek ya di kuartal 1 2023 ini yang paling signifikan adalah total pokok HPP-nya teman-teman ya. Beban pokok penjualnya naik signifikan ya. Bahkan ini di kuartal 1 2019 pernah harga produksinya itu lebih tinggi daripada harga jualnya ya, jadi merugi ya teman-teman ya secara laba kotornya. Untuk beban usaha ini juga cukup oke ya di kuartal 2023 padahal sudah turun cukup oke. Untuk laba bersihnya ini negatif ya, sama kayak di 2019 dan 2020 negatif. Nah, ini adalah rinciannya teman-teman ya. Untuk pendapatannya ini turun cukup dalam ya, turun 29,7%. Kemudian beban pokok penjualannya ini masih turun namun tidak setinggi atau tidak sedalam penurunan dari pendapatan sehingga mengakibatkan laba kotornya itu jadi turun cukup dalam ya 89,3%. Ya, sementara beban usahanya ini masih utuh ya, beban usaha masih utuh, penghasilan beban lain-lain juga masih utuh ya. Laba bersihnya ini jadi negatif ya dari sebelumnya profit sekarang menjadi minus atau rugi 4 miliar. Untuk valuasinya sendiri kalau kita lihat ya untuk saat ini kurang price to book value-nya ada di 0,37 ya cukup rendah ya. Kemudian untuk PE ratio-nya annualize masih negatif ya. Kalau kita lihat ya price to book value-nya dibanding tahun-tahun sebelumnya ini sebenarnya memang paling rendah ya. Mirip-mirip 2022 ya, namun 2022 ini kalau nggak salah 0,34 ya, sekarang 0,37. Jadi baru naik sedikit teman-teman ya untuk PBV-nya. Sedangkan untuk PE ratio-nya ya ini karena perusahaannya kadang untung kadang rugi jadi grafiknya seperti ini ya. Untuk ROE-nya sendiri saat ini masih 1,89%, jadi masih kecil sekali ya karena ini memang tergantung harga sawit teman-teman ya. Dan kalau kita lihat PBV-nya rendah namun karena ROE-nya juga rendah, maka earning yield-nya hanya 5,08%. Jadi secara menurut valuasi earning yield ini standar saya ini masih terbilang mahal ya. Berapa harga wajarnya dengan valuasi earning yield ya dengan book value yang sebenarnya cukup tinggi ya 1921 dibandingkan harganya 700 mestinya sangat menarik ya kalau kita ngelihat hanya itu. Cuman kalau kita bandingkan dengan earning yield-nya artinya dengan data saat ini
kita nggak melihat masa depan ya dengan data saat ini saja, ini sebenarnya harga wajarnya di PBV 0,13 sampai 0,19 atau harga sahamnya dari 250 sampai 365. Ya, jadi menurut saya sih ini masih mahal ya teman-teman ya. Berdasarkan data saat ini saja ya, ini tidak memasukkan prospek masa depan ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dividen ya. Ini tadi yang sudah disebutkan ya. Dia sudah come date di 15 Juni, nanti akan dibayar tanggal 7 Juli ya teman-teman ya. Tanggal 7 Juli akan dibayar. Kalau kita lihat di sini IPO 2013 ya, 2014 langsung bayar dividen, 15, 16, 17, 18, 19, 2019 dan 2020 tidak memberikan dividen ya karena tahun sebelumnya tahun 2019 dan 2018 itu merugi ya teman-teman ya. Ya 2018 dan 2019 merugi ya, sehingga tidak membagikan dividen. Sorry ini mana ya ini. Namun kalau profit dia selalu membagi dividen ya teman-teman. Nah, kita lihat ya. Nah untuk yieldnya sendiri 3,92% jadi cukup lumayan. Jadi kalau teman-teman cukup memiliki kesabaran ya, apalagi ini Pak Lokeng Hong kan juga masuk di sini ya. Kalau nggak salah kepemilikannya masih 0,15% data terakhir yang saya dapat. Jadi masih masuk pelan-pelan di sini. Saya nggak ngerti beliau melanjutkan masuk apa enggak. Biasanya kan beliau kalau memiliki saham sampai di atas 5%. Namun kalau kita lihat saham NJT ini dari sisi teknologi nanti mungkin akan dibahas di situ aja ya. Untuk Pak Lokeng Hong ya. Jadi karena ini saham PBV sangat rendah ya. Kemudian sawit juga yieldnya juga lumayan ya untuk menunggu ya. Jadi kalau teman-teman beli saham ini dan menunggu sabar itu ada uang tunggunya ya, lumayan juga. Nah, untuk tahun depan kira-kira apakah akan membagikan dividen? Nah, kalau kita lihat di sini masih negatif ya secara annualized, jadi prediksinya masih belum membagikan dividen tahun depan karena data saat ini masih negatif ya. Oke, untuk seasonality sendiri kalau kita lihat di sini ya, Februari sampai Agustus potensi naiknya sangat kecil, teman-teman ya, sangat kecil. Nanti baru bulan September, Oktober, November, dan Desember ini peluang naik paling besar ya. Jadi mulai dari September sampai Desember dan Januari tahun depan ya, peluang untuk naiknya cukup oke ya, dia 50% up. Nah, ini cara bandarmologinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini pengendalinya ada PT Mamimpin dengan Nurani, kemudian Austindo Kencana Jaya, ada George Santosa Tahija, kemudian Jakon George Tahija, ada Yayasan Tahija juga ada yayasannya ya teman-teman ya. Nah, di sini Pak Loking Hong belum muncul karena belum 5% ya. Namun kalau kita lihat tadi ini melanjutkan yang tadi, kepemilikan masyarakat tuh hanya 8,83%. Ya, jadi kalau misal Pak Lokeng Hong megang sampai 5%, tentu sisanya hanya kisaran 3% ya. Hanya kisaran 3% itu saya nggak bisa bayangin likuiditasnya akan serendah apa ya. Kalau kepemilikan di masyarakat hanya 3%. Ya, tapi nggak ngerti juga nanti kita akan lihat ya apakah Pak Lokeng Hong akan memunculkan namanya di sini dengan memiliki di atas 5%. Ya, ini direksi dan komisarisnya miliknya cukup banyak ya, kisaran 1 juta lembar saham, 1 sampai 3 juta lembar saham. Untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri ini berangsur-angsur naik ya, karena saya lihat memang banyak aktif ya. Jadi ANJT ini aktif sekali diundang oleh sekuritas, oleh apa ya, konten kreator ya, dan direktur utamanya sangat gencar mempromosikan untuk berinvestasi di ANJT ini ya. Dan kalau kita lihat ya memang ada impact-nya ya, meskipun tidak terlalu signifikan ya. Ini akan signifikan ketika nama Pak Lokeng Hong muncul nanti di atas 5%. Biasanya akan langsung berebut investor retail ya. Oke, ANJT di sini kita lihat ya investor asing tidak besar ya partisipasinya. Kemudian kalau kita cek di sini dia mulai masuk, namun kalau kita lihat partisipasinya memang nggak terlalu besar ya. Jadi kita bisa abaikan saja. Dan kalau kita lihat ya saham floating yang ada di bursa itu dari 3,3 miliar lembar saham itu hanya 300 ya. Tadi hanya sekitar 8% lebih sedikit ya. Ada pengendali yang sahamnya sedikit floating ya atau scriptless. Dan kalau kita lihat ya, kepemilikan retail itu di sini cukup tinggi ya, naik dari
Mei 2022, 33,98% naik menjadi 73,63%. Jadi kemungkinan ya kenaikan ini kan sangat signifikan ya, naik hampir 2 kali lipat. Padahal di sini naiknya tidak terlalu signifikan secara jumlah investor. Berarti memang ada satu investor besar yang masuk dalam jumlah besar ya. Kemungkinan di Pak Lokeng Hong atau mungkin ada investor-investor lain ya, yang memiliki uang cukup besar untuk masuk ke saham ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya. Dan barangnya ini dapat dari mana sebanyak ini? Ternyata ada local insurance yang nampaknya akan menghabiskan barangnya teman-teman ya. Setahun terakhir ini dia jual terus ya, sampai hanya sisa 5,33 dari 40 ya, dia rutin jual. Kemudian ada lokal corporate yang juga menjual, meskipun ini jualnya beda ya, tidak rutin seperti ini, dia hanya satu kali besar, kemudian dia tetap melanjutkannya, tiba-tiba ada penjualan besar. Ya, jadi itu kira-kira ya investor asing ini mulai masuk ya, namun kalau kita lihat juga secara kepemilikan tidak terlalu signifikan, hanya 5,61% meskipun bertambah ya, masih akan cukup lama untuk dia menjadi penguasa supply di sini ya. Dia harus mengambil semua supply yang ada di sini itu cukup lama mestinya ya. Apalagi dengan likuiditas sahamnya nanti akan kita bahas di technical itu hanya sekitar 1,6 miliar per hari ya. Jadi untuk menghabisi apa untuk hajar kanan ngambil saham ini mestinya butuh waktu yang cukup lama. Oke, kemudian yang berikutnya ini bulan Juni kita kita lihat di bulan Juni ya 1 sampai 30 Juni ini masih dilanjutkan big distribution ya. Kelihatan di sini satu broker sangat dominan sekali, dari broker PD 4,8 miliar ya buang ya. Ya kemungkinan itu adalah ini ya lokal insurance atau lokal corporate yang masih melanjutkan penjualannya karena yang jualan cuma dua ini ya plus satu ini ya foreign CP ya. Cuma kalau foreign CP ini kan dia ketutup net buy-nya dari yang lain-lain nih ya, yang net sell kan lokal teman-teman ya. Ya, cukup besar ya. Kemungkinan akan melanjutkan dan tidak tahu kalau ini akan jadi nol ya. Oke, ini dari analisa benerologi yang bulan Juni ya. Untuk data detailnya belum keluar, nanti mungkin keluar Senin atau Selasa ya. Ini distribusi juga. Kemudian kalau kita cek dari, nah tadi ya likuiditasnya 1,63 M per hari ya teman-teman. Jadi untuk mengumpulkan barang atau investor asing untuk menjadi penguasa supply di sini cukup lama waktunya ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, harganya tuh kemarin downtrend ya, kemudian dia sempat naik ya, dia break ya, dia break downtrendnya, kemudian dia masuk ke sideways ya, dia ranging aja di 660 sampai 790 ya. Dia masih di sini berkutat di sini, ya, habis bagi dividen dia turun, namun dia langsung take up lagi ya, padahal ini belum dibagikan ya, belum dicairkan dividennya, nanti dicairkan baru tanggal 7 Juli. Namun harga sahamnya cepat sekali pulihnya ya, cepat sekali take up-nya. Ya, ini apa kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ya? Kalau menurut saya nanti laporan keuangan kedua prediksinya akan turun ya. Tadi sesuai dengan harga CPO ya akan turun kemungkinan ya. Harganya mungkin akan turun ya karena apa akan ada ekspektasi negatif ya, sentimen negatif di laporan kuartal 2-nya. Ya harganya mungkin akan turun di 660 aja teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gini ya, mungkin akan turun di 660, kemudian dia akan naik lagi ya. Mungkin seperti ini ya, naik 90, turun lagi ya. Jadi akan sideways aja ya teman-teman ya dalam beberapa waktu ke depan ya. Ini analisa atau prediksi saya ya untuk teknikalnya karena sedang ranging di sini ya teman-teman ya. Apalagi kinerja kuartal 2 kemungkinan besarnya maka masih merugi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Untuk fundamental ini kinerja jangka panjangnya memang masih naik ya, karena tadi memang ditopang kenaikan harga minyak sawit. Kemudian kinerja jangka pendeknya sedang turun ya untuk year on year kuartal 1 karena ada penurunan harga sawit juga dan kuartal 2 ini harganya lebih turun lagi ya. Jadi prediksinya laporan keuangannya mungkin akan turun. Valuasi menurut saya masih terbilang mahal ya meskipun PBV-nya 0,37 karena kita menggunakan metode earning yield ya, bukan cuman sekedar PBV ya. Nanti kalau misalnya harga CPO tiba-tiba naik lagi, ya mungkin valuasinya bisa langsung berubah ya ketika labanya naik ya, valuasinya bisa langsung berubah murah.
Ini tidak rutin membagi dividen ya, namun dia tidak membagi dividen hanya pada saat rugi. Namun kalau pada saat profit dia akan tetap membagi dividen dengan maksimum 50% ya sesuai dengan kesepakatan di perusahaan. Kemudian untuk seasonality tadi naik September, Oktober, November, dan Desember. Bandarmologi tadi dari Mei ke Mei sedang distribusi ya, besar-besaran. 1 sampai 30 Juni juga masih distribusi besar-besaran. Untuk secara teknikal masih ranging di 660 790 ya. Sebenarnya menarik ya karena habis turun kemudian dia ranging ya. Biasanya kan ini orang akan melihatnya ini fase akumulasi, namun ternyata masih fase distribusi ya kalau kita lihat secara detailnya. Oke, terakhir ini adalah disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham ANJT. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham ANJT. Sampai di sini dulu analisa saham ANJT ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.